Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefla Fikni dari program studi Perbankan Syariah dengan NIM 2024-0501-02080. Kali ini saya akan memaparkan sedikit rangkuman saya dari materi kelompok 1, 2, 3, 9, dan 10. Konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Teori ekonomi digital merupakan evolusi dari teori ekonomi klasik yang disesuaikan dengan karakteristik unik dari era digital. Disruptive inovasi dalam era digital adalah inovasi yang mengubah pasar dimulai dari produk sederhana, murah, lalu berkembang menggantikan produk mapan. Kreatif destruktif dalam bisnis digital adalah konsep yang dikemukakan oleh ekonom Joseph Kreutzfeldt yang menggambarkan proses dinamis di mana inovasi baru menghancurkan struktur industri lama sambil menciptakan struktur ekonomi yang baru. Sustaining innovation sebagai strategi pertahanan. Sustaining innovation berbeda dengan disruptive inovasi karena fokusnya pada perbaikan dan pengembangan produk atau layanan yang sudah ada tanpa mengubah struktur pasar secara drastis. Inovasi kewirausahaan berbasis digital. Inovasi adalah proses dinamis yang menciptakan nilai baru melalui ide-ide kreatif yang mewujudkan dalam bentuk produk, layanan, atau sistem bisnis. Inovasi juga dapat berupa perbaikan atau modifikasi yang sudah ada agar lebih efisien. Ekonom Joseph Schumpeter menekankan bahwa inovasi adalah inti dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sikap, pola pikir, dan perilaku dalam menciptakan peluang, berani mengambil risiko, dan peka terhadap kebutuhan pasar. Pergeseran bisnis tradisional ke digital. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam pola bisnis global, di mana interaksi bisnis bergerak ke arah yang berbasis pada internet, aplikasi, dan platform daring atau online. Ada beberapa faktor pendorong pergeseran. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku konsumen, globalisasi ekonomi, dan juga pandemi COVID-19. Kemudian ada dampak negatif dan juga positif dalam pergeseran. Yang pertama, dampak positifnya, akses pasar lebih luas, bahkan hingga tingkat global. Efisiensi biaya operasional, pemasaran yang lebih efektif melalui media sosial dan digital marketing. Kemudian ada peningkatan daya yang dengan memanfaatkan teknologi analitik. Kemudian dampak negatifnya yaitu persaingan yang semakin ketat karena hilangnya batas geografis, isu keamanan data yang seperti pencurian identitas, dan penipuan daring. Lingkungan bisnis digital. Evolusi lingkungan bisnis digital, transformasi dari konvensional ke digital, yang dimana dunia bisnis telah terformasi dari sistem konvensional atau interaksi fisik menuju sistem digital yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel. Evolusi ini ditandai dengan pergeseran dari bisnis tradisional ke e-commerce. Pergeseran dari bisnis ini kemudian berkembang menjadi konsep ekonomi digital yang lebih luas, mencakup finansial, marketplace, dan layanan berbasis aplikasi. Ada 3 fase perkembangan. Yang pertama, digitalisasi proses bisnis yang dimana pengalihan sistem manual menjadi otomatis. Kemudian yang kedua ada integrasi internet, memungkinkan transaksi lintas negara dengan cepat. Kemudian yang terakhir, transformasi digital menyeluruh, yang dimana teknologi menjadi inti dari strategi bisnis. Kemudian ada peran teknologi dan regulasi. Peran teknologi adalah pendorong utama terbentuknya lingkungan bisnis digital modern. Ada beberapa teknologi yang biasanya digunakan. Yang pertama, big data untuk menganalisis perilaku konsumen dan keputusan strategis. Kemudian ada AI untuk otomatisasi, personalisasi layanan pelanggan, dan prediksi tren pasar. Kemudian ada IoT untuk mengoptimalkan rantai pasar dan operasional. Kemudian ada digital marketing,
mengubah cara perusahaan memasarkan produk dan menjangkau audiens secara lebih luas dan efisien. Kemudian ada integrasi sistem, penggunaan cloud computing, ERP dan CRM, menciptakan sistem kerja yang efisien dan transparan. Kemudian regulasi, peran regulasi. Regulasi penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkualitas, berkeadilan. Regulasi e-commerce, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian perlindungan data, peningkatan aktivitas digital meningkatkan risiko kebocoran data. Kemudian ada tantangan hukum, bisnis lintas menghadapi isu perbedaan regulasi antar negara, perpanjangan digital, dan yurisdiksi hukum sehingga menuntut harmonisasi kebijakan internasional. Pengambilan keputusan manajerial berbasis big data. Konsep dasar dari data mining dan big data. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan tumbuh dengan cepat yang sulit diproses menggunakan metode basis data tradisional. Karakteristik utamanya sering disebut 3V. Volume atau jumlah masif, velocity atau kecepatan aliran data, dan juga variety atau ragam jenis data terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ada data mining. Data mining adalah proses pengalihan pola tren dan pengetahuan tersembunyi yang berguna dari data dalam jumlah besar. Ini merupakan bagian dari tahapan proses knowledge discovery in database. Kemudian adalah peran kunci dalam pengambilan keputusan. Kombinasi big data dan data mining memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang lebih cerdas, akurat, dan berbasis bukti. Kemudian, data mining berperan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini sangat membantu dalam memprediksi tren pasar, mengidentifikasikan risiko operasional, dan mempersonalisasi layanan pelanggan. Kemudian big data menyediakan sumber daya data yang masif dan beragam yang diolah oleh data mining untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar dan perilaku konsumen. 3 adalah proses pengambilan keputusan berbasis big data. Yang pertama ada identifikasi masalah yang dimana menentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Yang kedua ada pengumpulan data yang dimana mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi, dan juga sensor. Yang ketiga ada pemrosesan data, membersihkan, mentransformasi, dan menyiapkan data untuk analisasi. Kemudian ada analisis data, menerapkan teknik analisis data seperti klasifikasi, clustering, dan asosiasi untuk menentukan pola. Kemudian yang kelima ada interpretasi hasil, menerjemahkan pola yang ditemukan menjadi wawasan bisnis yang dapat dipahami. Kemudian yang keenam ada pengambilan keputusan, merumuskan strategi dan tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Kemudian yang terakhir ada tindakan dan evolusi, menerapkan keputusan dan menentukan dampaknya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.